What's good best people? Apa kabar nih? Balik lagi sama gue Rifki Afif. Udah lama gila gue nggak di studio. Ih, ada Iza, ada Apis, ada Ari. Gila, apa kabar pada? Gue apa kabar? Iya, gue apa kabar sih emang? Ya begitulah bro. Feel good to be back ya. Bener. Di tengah hiruk pikuk kesibukan gue sebagai budak korporat ya nggak apa-apa lah. Kali ini gue mau nyempetin aja waktu main-main sama lu pada, sama teman-teman gue juga yang di sini. Sekalian nih gue mau bawain konten yang udah pernah dibawain sebelumnya, program Cemil, correct me if I'm wrong ya. Gokil. Setelah gue vakum beberapa lama, gila. Bless the House udah ada program baru namanya Cemil, correct me if I'm wrong. Bahas sesuatu yang sangat wow, lumayan bisa diperbincangkan dengan sangat apik gitu. Oke. Hari ini gue mau bahas tentang Tansil Family. Buat lo yang nggak tahu Tansil Family siapa, sebut saja mohon maaf maling yang udah ketangkep tapi ada aja dia lah cabut, adalah dikasih special kayak special treatment, kayak lo bisa jadi tahanan berjalan segala macem. Jadi mari kita recap jejak maling keluarga Tansil. Tahun 1963 sampai 1964, tahun kacau politik dan ekonomi Indonesia pemerintahan Soekarno dibuat pusing perihal peredaran cek kosong palsu di Jakarta. Bikin negara rugi ratusan juta rupiah. Lo bayangin ratusan juta rupiah tahun 1963 sampai 64 kayak nilainya seapa kan. Setelah ditelusuri, cek kosong palsu itu bermuara pada Bank Benteng Republik Indonesia yang dimiliki oleh Bapak Hari Tansil, sekaligus menjabat sebagai manajer umum di Bank Benteng Republik Indonesia itu. Nah, Hari Tansil ini ditangkap pada tanggal 16 Agustus 1966. Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta menghukumnya 9 bulan penjara. Namun belum tuntas menjalani masa tahanan, si Hari Tansil ini dilaporkan kabur. Ia terindikasi kabur ke Hong Kong, dan hari ini nggak cuman malsuin cek kosong ya, tapi juga dia ngerampok dana nasabahnya sendiri. Gak tanggung-tanggung, uang koperasi polisi pun dibawa kabur sama dia. Kata Yusuf Kala pas harian Kompas tahun 1998 tanggal 4 Mei. Nah, jejak culas si Hari Tansil ini rupanya diikutin sama putra tertuanya, Hendra Raharja. Buron BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhir September 1997. Harga dolar pas lagi situ seperti kita tahu lagi ngelonjak ya, 2 kali lipat yo. Mustahil banget pas masa itu ada pebisnis yang mampu bayar bunga pinjaman di atas 30%. Nah, di situasi itu sebagai pemilik Bank Harapan Sentosa dan Bank Guna Internasional, akal bulus Hendra Raharja nyala. Dengan cerdik dia ngebuat laporan keuangan palsu bahwa si Bank Harapan Sentosa ini dibuat seolah-olah bakal ambruk atau pilot kali ya, akibat insiden penarikan uang gila-gilaan oleh publik. Beliau meminta bantuan likuiditas dari Bank Indonesia sampai 1,9 triliun, jumlah yang dipoles hampir 9 kali lipat dari kebutuhan mestinya. Dengan sejumlah transaksi fiktif, sebagian besar dana kasbon dari negara itu dilempar ke beberapa lembaga keuangan miliknya di Singapura, Hong Kong, dan 2 perusahaan cangkang di British Virgin Island. Gak sampai di situ, dana masyarakat yang kesedot sampai 3,8 triliun. Uang yang dia gelontorin ke 123 perusahaan milik keluarga dan kerabatnya sendiri. Pada 2002, selagi dalam pelarian, Pengadilan Indonesia menghukumnya penjara seumur hidup. Buset, udah dihukum masih lari. Nah, gila Tansil. Belut. Emang pelari cepat Indonesia ini. Nah, kasus ini juga menyeret istri sama anaknya, Sherni Konjongyan dan Eko Edi Putranto, yang divonis 20 tahun penjara sebagai direktur kredit dan komisaris Bank Harapan Sentosa. Beda dari bokapnya, Hendra ketangkap di Australia pada tahun 2003, sementara istrinya 10 tahun kemudian setelah vonis tertangkap di San Francisco, sebuah kota di California. Dalam kasus ini, putranya juga masih dalam status buron. Dalam rilis publik, Kejaksaan Agung mengetahui informasi terakhir posisi Eko Edi Putranto berada di Australia Barat. Gak cuman mereka ini, oknum yang masih ada di bloodline-nya si Tansil ini. The Great Wine Fraud, penipuan wine ya. Jadi si Rudy ini emang dikenal gaya hidupnya mewah. Please state your name for the record. Rudy Kurniawan. Stock market is down. Dow traders are standing there watching in amazement. Karena dia nipu miliarder yang kehubung sama kolektor anggur.
sebuah dunia yang sangat spesialis dan dihuni oleh orang-orang yang berduit pastinya. Nah, Rudy ini akhirnya muncul dalam dunia yang sangat khusus seperti itu. Menyandang status sebagai salah satu wine tester terbaik di Amerika Serikat. Jadi dia dipercaya sama kolektor wine langka. Nah, pada tahun 2006, si Rudy ini kerjasama sama Balai Pelelangan Aker, Merrell, dan Condit. Mereka mengadakan 2 lelang koleksi anggurnya sendiri yang semuanya jarang ada di pasaran. Lelang ini sukses. Dia ini berhasil menipu dan ngeraup 24,7 juta dolar Amerika Serikat. Yang dimana angka itu adalah penjualan yang paling tinggi dalam sejarah pelelangan anggur di dunia, lu bayangin. Tapi penipuan itu akhirnya tercium juga. Pada tahun 2008, pas Rudy kembali ngelelang anggur palsu miliknya, Laurent Ponceau, pemilik Wine Burgundy, terbang ke Amerika Serikat buat ngebatalin pelelangan itu. Akhirnya Rudy ditangkap sama FBI, dan dari hasil penyelidikan, ia diketahui membuat wine palsu di rumahnya di California. Pada tahun 2012, Rudy akhirnya divonis bersalah dan dihukum 10 tahun penjara. Dia juga diharuskan mengganti rugi atas penipuan terhadap Bill Koch, miliarder Amerika Serikat yang dikenal kolektor seni dan wine. Total keuntungan Rudy yang dia dapatkan dari membodohi konglomerat-konglomerat yang ada di Amerika Serikat ini mencapai 550 juta dolar Amerika Serikat. Saat ini hampir 30% wine langka yang beredar di tangan kolektor ini diperkirakan anggur palsunya bikinan Rudy, bro. Kasus Rudy ini akhirnya diangkat dalam film dokumenter Sour Grapes tahun 2016 yang tayang di Netflix. Anjir, 30%. Gede itu. 30% dari kolektor di dunia ini palsuan. Ya elah. Udah ketangkap semua belum tuh ya yang palsu-palsu tuh? Nggak tahu sih ya, anjir. Lagi yang palsunya. Bisa aja kayak nih, anjing gue tahu palsu tapi diam-diam jual lagi. Si anjing. Atau dibuka aja. Menciptakan kriminal baru. Atau dibuka aja buat tamu-tamu. Iya, buat tamu-tamu. Ya udah deh, biar palsu ini. Udah gue bahas Rudy Kurniawan, Harry Tansil, anaknya sama istrinya. Sekarang gue akan ngebahas main karakter atau orang yang paling fenomenal di keluarga Tansil. Siapa lagi kalau bukan Eddie Tansil. Eddie Tansil atau Tan Chohong atau Tan Chufan, si banyak namanya. Dia ini seorang penjahat dan koruptor di Indonesia yang lariin diri dari penjara LP Cipinang atau Lembaga Pemasyarakatan Cipinang di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996. Pas tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara ini karena terbukti mengelapin uang sebesar 565 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs pada tahun 1996 itu, dan dikonversi di tahun ini di angka 8 triliun, lu bayangin, banyak gila. Yang dia dapetin dari kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Gak banyak catatan soal masa lalu Eddie Tansil. Menurut Sam Setia yang nulis buku tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2008, Eddie Tansil lahir di Makassar tahun 1948. Pada paspornya tertulis nama Tan Eddie Tansil alias Tan Chufan, kelahiran Ujung Pandang 2 Februari 1934. Tapi entah kenapa semua koran ngutip Eddie Tansil ini terakhir dengan nama Tan Chohong dan lahir di tanggal 2 Februari tahun 1953. Gila banget, itu kenapa tuh? Bisa beda 20 tahun. Bisa beda, iya 20 tahun, 19 tahun, anjir, mau apa nih? Nembak sim jauh banget. Nah, Eddie Tansil sendiri punya beberapa bisnis, diantaranya tahun 1970 dia tuh punya perusahaan beca. Lalu pas beca udah dilarang, dia menjadi agen motor Kawasaki namun nggak bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda. Pada tahun 1980, Eddie terlibat bisnis perakitan sepeda motor di Tambun, Bekasi. Nama usahanya adalah Tunas Bekasi Motor Company. Perusahaan ini bergerak di bidang perakitan sepeda motor binter dan bajai. Tahun 1983, dia mendirikan PT Rimba Subur Sejahtera yang memproduksi Beck's Beer yang disebut bir kunci di Indonesia. Bisnis bir itu berhasil menambah pundi-pundi uang Eddie Tansil. Saking kuatnya pengaruh bir punya dia bahkan sampai disebut Bapak Bir Fujian. Eddie Tansil kemudian membangun PT Golden Key Group
GKG. Perusahaan ini bergerak di bidang petrokimia, dan perusahaan ini pun mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo yang menjadi awal mula terjadinya kasus dari Edi Tansil sendiri. Kredit yang mulai diberikan pada tahun 1991 dengan cara ilegal pada tahun 1994 akhirnya membekak sampai 1,3 triliun. Edi Tansil sempat memanfaatkan KTBLC yang dimana KTBLC ini adalah merupakan surat atau nota dari pejabat kepada bawahan yang meminta agar apa yang tercantum dalam surat tersebut diperhatikan atau dilaksanakan. Ya, bisa disebut surat sakti lah. KTBLC ini ditulis oleh Sudomo yang merupakan Laksamana Angkatan Laut yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Keamanan atau Menko Polhukam. Atas rekomendasi Laksamana Sudomo ini dan pengaruh Tommy Soeharto yang menjadi mitranya, Edi Tansil berhasil memperoleh kredit ratusan juta dolar Amerika dari Bapindo. Kutipan ini ditulis oleh Benny Sutiono dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik tahun 2008. Anjir. Aduh. Ngeri banget ini gue bacain konten ya. Allah ampun. Kan ada sumbernya. Iya, ini bersumber ya, bukan dari kita. Kita hanya menyampaikan aja, gitu kan, memperluas ilmu, memperluas channel ilmu biar nyampe. Ini riset berdasarkan buku aja. Udah buku, betul. Ambilin kok bukunya. Udah buku dan jurnal ya kan. Jadi kalau mau nangkep itu aja tuh Nah, ternyata terjadi markup nih dari proyek-proyek yang sebagian fiktif. Benny mencatat Tommy Soeharto setelah menarik bagiannya lalu meninggalkan perusahaan tersebut, sehingga Edi Tansil terpaksa harus bertanggung jawab sendiri. Wow. Tapi di sini Tommy Soeharto pinter nih. Iya, aman. Ya, inilah namanya bisnis. Ya, teman-teman. Dalam kasus ini Edi Tansil akhirnya ditahan di LP Cipinang. Selama 1 tahun berada dalam kurungan, Edi Tansil beberapa kali keluar dari LP Cipinang, cuy. Setelah 4 kali keluar penjara dalam izin keluar yang kelima, pada Sabtu petang 4 Mei 1996, Edi Tansil kabur dan gak pernah kelihatan lagi. Setelah beberapa waktu lamanya mendekam di LP Cipinang dengan bantuan para pejabat yang berhasil disuapnya, ia bersama keluarganya berhasil melarikan diri. Setelah kaburnya Edi, kepala LP Cipinang pada saat itu, Pak Mintayo, akhirnya dibebas tugaskan. Setelah kaburnya Edi Tansil, akhirnya muncullah pertanyaan, di mana Edi Tansil sekarang? Kata kita semua. Ya enggak? Iya. Di mana? Sutomo kan. Kalau kata Benny Sutomo udah tahu kali dia. Nah, kalau gitu gimana? Ya udah, mari kita kupas. Akhirnya sejak itu si Edi Tansil nggak diketahui lagi keberadaannya. Ada dugaan Edi Tansil sengaja diberi kesempatan untuk kabur hanya untuk dihabisi. Gokil. Anjir. Kok bisa begitu? Nah, tujuannya apa sih dibiarin kabur untuk dihabisin? Karena untuk menghapus jejak skandal kredit macet itu. Anjir. Yang which is yang dihabisinnya sama siapa tuh? Kemungkinan besar. Aku tahu kan dia otak gua tapi nggak mau gue sebutin. Iya. Aduh, keringetan nih gua. Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tempo Interaktif memberitakan bahwa tim pemburu koruptor atau TPK, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri, telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Edi Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa buronan tersebut atau si Edi Tansil melakukan transfer uang ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Akhir 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Edi Tansil telah terlacak keberadaannya di China sejak tahun 2011 dan permohonan ekstradisi telah diajukan kepada pemerintah China. Meski begitu, laporan itu nyatanya nggak pernah ditindaklanjutin oleh otoritas Indonesia, walaupun ia udah masuk ke daftar buron Interpol sejak kabur dari penjara Cipinang pada tahun 1996. Nggak cuman catatan buruknya yang ada di Indonesia, pas udah di Cina, dia juga menorehkan catatan buruk di China. 1 dekade setelah dia kabur dari penjara Cipinang itu, sebuah media lokal di Tiongkok mengulas kiprah Edi Tansil yang mengelabui Bank of China Limited. Skema penipuannya nyaris sama dengan apa yang dia lakuin di Indonesia. Menjual pengaruh koneksinya dengan pejabat tinggi di Cina, Edi Tansil meminjam uang dari bank pemerintah Tiongkok dengan total 390 juta renminbi pada tahun 2002. Jadi kalau di China itu ada 2 mata uang ya, yuan sama renminbi.
Nah, si Edi Tansil ini ya minjem uang 390 juta renminbi ini. Setara dengan 790 miliar rupiah kurs saat ini. Jaminannya, ia menggadaikan aset tanah dan 2 pabrik miliknya di Putian, yakni pabrik bir Golden Spur Brewery dan pabrik kaca Golden Spoon Glass. Namun Edi membelot dari kewajiban bayar kredit. Karena itu, Bank of China menyeretnya ke jalur perdata. Pada 23 Juli tahun 2003, pengadilan memenangkan gugatan bank, menyita aset Edi dan memutuskan agar segera melakukan proses lelang. Meski begitu, pria kelahiran Makassar ini mengajukan banding, meminta waktu buat menyelesaikan persoalan utang piutangnya dia. Persetujuannya adalah Edi Tansil wajib menyetor 2-6 juta renminbi plus penyerahan aset 325 hektar yang jika diuangkan dengan senilai 30 juta renminbi selama 31 Oktober 2003 hingga 31 Desember 2004. Bank of China Limited memberikan keringanan. Sejak 2005, Edi dibebaskan dari bunga, hanya membayar pokok pinjamannya aja. Tapi perjanjian itu nggak lebih dari selembar kertas semata. Edi kembali ingkar janji. Guangxi alias koneksi adalah faktor terpenting bagi kalangan pengusaha China agar bisnisnya tetap eksis. Faktor inilah yang membuat kasus sengketa kredit macet Edi Tansil dengan Bank of China Limited dan penyitaan aset oleh Great Wall berlarut-larut sejak 2003 hingga 2007. Gong Chun-ki, Direktur Great Wall Asset Management cabang Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian, berkata pada pers bahwa Edi Tansil bukanlah orang sembarangan di kota pesisir selatan Tiongkok itu. Lazimnya, dalam industri keuangan dan perbankan, nasabah yang kedapatan nakal bakal terdaftar sebagai debitur hitam. Normalnya hal itu juga terjadi di China, namun fakta berkata sebaliknya. Meski ditetapkan sebagai debitur hitam, Edi Tansil tetap bisa leluasa mengelola bisnisnya secara normal. Gila. Ini itu karena ada the power of koneksi, cuy. Karena ada Guangxi itu. Karena kayaknya komunitas Tionghoa tuh sama komunitas tuh erat banget gitu ya. sesama rasnya. Sesama masyarakat tuh erat, solidaritasnya kuat. Jadi kayak lu kalau misalkan udah punya relate sama keluarga gua, lu mau salah atau mau kayak gimana kayaknya didukung banget. Cuman gua tahu. Correct me if I'm wrong. Relasi Edi Tansil dan otoritas Beijing tercermin dari rekam jejaknya yang punya hubungan akrab dengan Partai Komunis Tiongkok. Pada 24 Februari tahun 1993, pabrik bir Edi Tansil di Putian kedatangan tamu penting. Siapa dia? Dia adalah Song Ping, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Song Ping termasuk gerbong generasi kedua para penguasa Cina yang dipimpin Deng Xiaoping. Pada era kepemimpinan Deng Xiaoping inilah Cina mengubah haluan ekonominya menjadi liberal. Song Ping juga dikenal sebagai mentor Presiden Republik Rakyat Tiongkok ke-6, yaitu Hu Jintao. 5 bulan setelah Edi Tansil bertemu Song Ping, Edi Tansil diundang personal ke Beijing oleh Tian Jiyun. Edi Tansil mendapatkan akses bertemu Tian Jiyun, wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok, pendukung reformasi Deng Xiaoping. Perjumpaan ini terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1993. Dua sosok yang ditemui Edi Tansil ini menduduki posisi naratetama atau orang yang sangat amat penting di China. Relasi-relasi Edi Tansil dengan orang-orang penting di China nggak cuma sampai di situ, ke-track juga nih si Edi Tansil akhirnya berhubungan sama Xi Jinping. Sebelum diangkat sebagai presiden pada tahun 2013, hampir 17 tahun karir politik Xi Jinping dihabiskan di Fujian. Pertama kali Xi Jinping berkarir di Fujian pada tahun 1985 saat ditunjuk jadi wakil wali kota Xiamen, salah satu kota terbesar di Fujian. Koneksi bisnis Edi Tansil di Fujian bisa dilacak kepemilikan sahamnya, salah satunya pabrik kaca miliknya di Putian Golden Spoon Glass Co. Limited yang tadi udah gue bahas di awal ya. Akte perusahaan itu menunjukkan mayoritas sahamnya dimiliki korporasi asing berbasis di Hong Kong bernama Bewang Group Hong Kong. Data dari otoritas Hong Kong memaparkan perubahan komposisi saham pabrik kaca itu terakhir kali pada tanggal 23 Agustus tahun 2000. Dari dokumen ini terungkap ada pemilik selain Edi Tansil. Dia adalah Fujian Huamin Export dan Import Co. Limited. Perusahaan itu milik pemerintah Provinsi Fujian, yang notabene di bawah kendali gubernur. Saat perubahan komposisi saham itu disahkan, Provinsi Fujian masih dipimpin oleh Xi Jinping, yang menjabat
sebagai gubernur dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Yang kini orang nomor 1 di Republik Rakyat Tiongkok. Jadi, lo udah bisa narik kesimpulan kan kenapa akhirnya Edi Tansil bisnisnya masih lancar-lancar aja walaupun punya kasus-kasus. Iya nggak sih? Dan gak ketangkep-tangkep. Gak ketangkep-tangkep. Sampai ini. Dari tadi yang sudah kita narasikan, ya silakan dicerna sendiri ya. Kenapa Edi Tansil masih lancar aja tuh bisnisnya? China. Di China. Oke. Kata Gagus Subagianto nih ya, kata dia bukan gue. Dia nih jaksa yang ditugaskan memburu Edi Tansil. Dia bilang gini, saya memang sempat kejar dia di China, tapi mentok sampai Beijing. Nah, akhirnya Gaguk tuh ditunjuk mengepalai tim pemburu Edi Tansil oleh Jaksa Agung Singgi saat itu. Tim itu melibatkan detektif swasta dari Kroll Associates yang direkrut Menteri Keuangan saat itu Mar'i Muhammad. Tapi kepergiannya sia-sia, belum sampai ke Fujian, otoritas pemerintah China udah ngelarang dia. Kata si Gagus Subagianto, pihak kejaksaan Cina melarang saya. Saya pergi ke Fujian dengan alasan administratif. Kata Gaguk lagi, karena dilarang ya saya pulang lagi. Anjir. Subagianto tuh ya. Kata Gagus Subagianto ya, bukan kata kita ya. Oh, Ini kan cerita nih dia mau ke Fujian, belum nyampe Fujian udah diusir. Belakang artis diusir, ya udah dibalikin. Daripada gue, daripada gue nggak di. Nah, mending aing pulang deh. Iya. Kasihan istri yang mana? Kan istri sama anak. Terus juga cerita gagal aing. Daripada tiba-tiba gue hilang. Iya. Oke, anjir. Dari tadi kita udah narasiin, menurut gue sih kesimpulannya kayak si keluarga Tansil ini ya, dari Hadi Tansil, habis itu anaknya, istrinya Edi Tansil, Rudy Kurniawan, mereka semua adalah maling-maling yang melakukan aksinya dengan cara elegan. Jadi kalau misalkan dia sebelum maling, kayaknya dia punya ada plan A, I, U, E, O 1, 2, 3 untuk kayak gimana caranya biar gue ketangkep, gue bisa cabut, gimana caranya kalau gue udah dapet catatan hitam, gue masih bisa berjaya. Tapi dari yang tadi sebenarnya masih ada, menurut gue masih ada missing puzzle buat diri gue pribadi ya. Kayak kenapa Edi Tansil walaupun udah punya banyak catatan buruk, punya catatan hitam dan segala macam, udah diburon sana sini, sampai dikejar dan akhirnya si Gaguk Subagianto juga sampai udah masuk Fujian diusir lagi ya. Kesannya kayak dia udah datang ke China malah diludungin banget. Jadi kayak siapa sih Edi Tansil sebenarnya di China gitu, khususnya pada saat kepemerintahan sekarang gitu. Dan gimana sekarang satu sesi Edi Tansil? Entah apakah memang benar koneksi atau guangsi itu separah itu, sekuat itu sampai akhirnya negara Indonesia pun terkesan nggak punya otoritas, walaupun ya otoritasnya ini udah menyangkut kriminal gitu. Ada apa, gue masih belum tahu ya, kayak entah bukan konspirasi atau segala macem. Ya coba buat lo yang tadi udah nyimak, analisa lo kayak gimana sih, gue pengen tahu. Komen aja di bawah. Dan kalau misalkan lo ada sesuatu yang mau dibahas dari Edi Tansil atau kasus siapapun itu, komen juga di bawah. Jadi kita bisa research dan coba narasiin lagi dan ceritain lagi ke kalian. So, stay tune only on Blast the House.